Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, teristimewa buat anak-anak kita, Yogi dan Jessica. Relax ya. Relax ya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, saya percaya kalau kita mau menikah, segala sesuatu itu mesti dipersiapkan. Yang pertama kali mesti disiapkan apa kalau kita mau menikah? Mesti ada pasangannya. Mesti ada calonnya, ya kan? Mesti ada calonnya dulu. Baru ya segala sesuatunya. Usia kita sudah dewasa pasti harus, nggak boleh di bawah umur. Ya karena too young to be married itu nggak baik. Kita mempersiapkan apa? Rumah untuk tempat kita berteduh. Kita mempersiapkan usaha atau pekerjaan. Karena manusia nggak bisa makan bulanan, tiap hari harus makan. Jadi paling nggak segala sesuatu harus dipersiapkan dengan baik. Supaya ketika seseorang memasuki maligaya rumah tangga, mereka udah siap. Gitu. Dan saya percaya Yogi dan Jessica sudah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan ya untuk pernikahan ini. Termasuk acara pada hari ini di tempat ini. Namun satu hal yang paling penting Bapak Ibu yang tidak boleh dilupakan. Ya. Yang harus ada di dalam sebuah pernikahan. Harus ada. Kalau yang lainnya tidak harus ada nggak apa-apa. Bisa nanti. Tapi ketiga hal ini harus ada. Harus ada. Ya, apa itu? Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ketiga hal ini nggak boleh nggak ada di dalam kehidupan kita, di dalam pernikahan kita. Ya, harus ada. Yang lain boleh nggak ada, untuk sementara nggak apa-apa. Tapi ketiga hal ini harus ada. Karena percuma kita punya segala sesuatu, tapi kita tidak punya ketiga hal ini. Maka sia-sialah segala sesuatu yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Karena itu firman Tuhan saya akan sampaikan di dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Rasul Paulus menulis. Sebenarnya perikopnya ini tentang kasih ya kalau sudah baca mulai ayat yang pertama. Tetapi ayat 13 ini merupakan satu kesimpulan. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 di situ dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin. Jadi Bapak Ibu, ini yang terpenting dari seluruh esensi kehidupan itu. Ini yang paling penting. Ini yang paling esensi. Iman, pengharapan, kasih. Kenapa? Tanpa ini sulit kita menghadapi ya, gelombang badai kehidupan yang silih berganti. Menghadapi tantangan, godaan, ya, masalah persoalan yang silih berganti. Tanpa kita memiliki iman, pengharapan, dan kasih, kita akan kandas di tengah jalan. Kita akan karam di tengah samudra. Karena itu betapa pentingnya kita semua, terutama Yogi dan Jessica. Saya panggil langsung ya, karena mereka anak-anak kami juga. Ya, sejak kecil mereka sudah kenal dengan kami. Ya. Sekali lagi ini pentingnya. Kenapa saya katakan penting? Yang pertama kita bahas secara singkat tentang iman, Bapak Ibu. Ya. Iman ini untuk kita menghadapi setiap masalah persoalan hari ini dibutuhkan iman. Jadi iman ini untuk menghadapi setiap masalah persoalan di hari itu. Setiap hari kita memerlukan iman, Bapak Ibu. Bukan hanya ketika kita ada masalah persoalan, tetapi apapun kita mesti lakukan dengan dasar iman. Karena tidak ada seorang pun yang berkenan tanpa iman. Kolose 3:23 jelas dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terlebih dalam berumah tangga, Bapak Ibu. Rumah tangga memang perlu ini dan itu, tetapi iman harus menjadi nomor satu. Dia menjadi dasar, dia menjadi basic.
Ya kan? Iman ini bisa menghandle segala sesuatu. Ingat ketika Yesus diundang di perkawinan di Kana. Dan ibunda daripada Yesus, Maria, ada di sana. Nah, ketika perkawinan itu berlangsung, tiba-tiba mereka kehabisan anggur. Dan bagi orang Yahudi, kehabisan anggur itu masalah besar. Bisa sangat memalukan itu. Tetapi karena ada iman, dan iman itu kepada Yesus, maka Maria, dia cool saja. Dia nggak panik. Melihat ada masalah besar yang sedang dihadapi, dia tenang saja. Karena dia punya iman. Dia datang kepada Yesus, dia minta tolong. Sekalipun dia kata, waktuku belum tiba. Tetapi Bunda Yesus, Maria punya iman. Dia katakan kepada para pegawainya pada waktu itu, dengarkanlah. Ya, perbuat apa yang dikatakan oleh Yesus. Maka sungguh ketika Yesus memerintahkan kepada para pegawainya untuk membawa air ke pemimpin pesta, mereka lakukan itu. Dan mujizat terjadi bahwa air tawar itu menjadi anggur. Mengapa bisa terjadi? Karena punya iman. Bapak Ibu, perlu kita punya segala sesuatu ya dalam kita berumah tangga. Perlu rumah, perlu pekerjaan, perlu kendaraan, perlu lain sebagainya. Tetapi itu nggak cukup. Karena ada banyak masalah persoalan yang nggak bisa dipecahkan, yang nggak bisa diselesaikan dengan hanya duit. Sama seperti peristiwa di Kana. Bagaimana kalau mereka nggak punya iman? Pasti pesta itu akan berakhir dengan memalukan. Dan mungkin nggak jadi menikah mereka. Tetapi karena punya iman, ada iman di situ, maka selesai, mujizat terjadi. Karena itu yang pertama, Yogi dan Jessica, iman menjadi kebutuhan utama kita di dalam membangun sebuah maligai keluarga. Yang kedua, pengharapan. Pengharapan ini untuk bicara hari esok. Iman untuk hari sekarang, faith for now, but hope for tomorrow. Pengharapan itu untuk hari esok. Saya percaya ya perjalanan hidup kita ini nggak selalu nyaman seperti Cinderella kan, happy ending, enggak. Di dalam pernikahan itu, banyak kompleks sekali. Masalah persoalan yang dihadapi sepasang suami istri, orang tua dan anak itu, waduh, sejibun Bapak Ibu. Saya sudah menikah 33 tahun. Dan saya tahu itu, masalah pernikahan itu, waduh, banyak sekali, kompleks sekali. Nah kalau kita nggak punya pengharapan, kandas. Ketika kita ada dalam masalah persoalan yang berat, ketika ada dalam penderitaan, ketika ada dalam kesengsaraan, ketika ada dalam ujian, ketika ada dalam proses yang berat, bagaimana suami istri ini bisa tetap teguh dan setia? Mereka akan bisa teguh dan setia ketika mereka pegang pengharapan. Karena itu saya tulis sebuah quotes ya. Jangan pernah mengharapkan kebahagiaan dari pasanganmu. Never. Jangan pernah mengharapkan kebahagiaan dari pasanganmu. Gak mungkin dan gak mungkin bisa. Kecewa kalian. Kenapa? Kebahagiaan itu hanya ada pada Tuhan. Bagaimana orang yang mengharapkan bisa membahagiakan? Dia sedang membutuhkan kebahagiaan. Mana mungkin dia bisa membahagiakan? Maka kebahagiaan itu ada pada Tuhan. Jadi kalau kita mengharapkan kebahagiaan kepada pasangan kita, kepada bisnis kita, kepada hal-hal yang duniawi, kandas. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan, maka saya percaya pernikahan ini semakin lama akan semakin indah, semakin lama akan semakin kuat, semakin banyak tantangan, semakin banyak rintangan, mereka akan semakin kokoh. Karena mereka punya pengharapan. Dan dikatakan di dalam kitab Roma bahwa pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan oleh Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan dalam kita. Karena itu apapun yang kalian hadapi ya, masalah persoalan apapun, seperti Abraham dijanjikan anak, tapi sampai usia lanjut mereka belum punya anak.
Tapi harapan mereka nggak putus tuh. Mereka nggak kecewa. Mereka tetap pegang janji Tuhan. Dan di usia yang tidak mungkin, mereka melahirkan Ishak, anak perjanjian. Bayangkan kalau kita nggak punya pengharapan. Wah, mungkin bukan jodoh kita, ini salah pilih. Ketika ada masalah persoalan, kita bisa melakukan hal-hal yang tidak reasonable. Karena tidak punya pengharapan. Jadi yang kedua, Yogi dan Jessica, pegang pengharapan itu. Pengharapan itu seperti sau yang kuat. Jangkar. Ketika ada gelombang badai yang kuat. Dan jangkar itu dimasukkan ke dalam dasar lautan. Dan dia terikat dengan batu karang. Maka perahu itu tidak akan kemana-mana. Dia akan tetap stabil di situ. Sekalipun ada badai total. Jadi pengharapan ini penting. Pengharapan untuk hari esok. Ada pengharapan. Dan pengharapan sekali lagi dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang ketiga, yang terakhir adalah kasih. Kalau iman untuk hari ini, pengharapan untuk esok, maka kasih itu untuk hari ini, esok, dan selamanya. Karena itu tadi Rasul Paulus mengatakan, dan yang terbesar adalah kasih. Karena kasih itulah Kristus sendiri. Pernikahan tidak bisa dilepaskan dari Tuhan itu sendiri. Sebagai inisiatif. Dia yang menetapkan pernikahan, bukan manusia. Maka kalau kita mau bahagia, kita nggak bisa lepas dari Sang Kreator itu sendiri. Maka kasih inilah yang harus selalu ada. Ya. Sekarang, besok, lusa, sampai kakek nenek. Ketika kasih mulai luntur atau mulai hambar, semua keindahan sirna. Sekalipun Yogi nanti dan Jessica seandainya ada di sebuah istana, rumah kalian mungkin sebesar Blue Point ini. Tapi ketika kasih itu hilang, tidak ada artinya. Setiap hari adalah pertengkaran demi pertengkaran. Setiap hari ada saling menghakimi, saling menyalahkan dan gak pernah puas. Ketika kasih ada, ego lenyap. Karena kasih itu berkorban. Kasih selalu berkorban. Kasih itu selalu memberi. Karena kasih itulah Kristus. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, khususnya Yogi dan Jessica. 3 hal ini penting. Ini yang kita mesti kejar mati-matian. Harta itu mengikuti. Sekaya apapun kita makan 1 piring, paling banyak 2 piring. Kalau terlalu rakus 3 piring. Pakaian pun semewah apapun kita cuma pakai 1 lembar. Semua kita butuhkan. Tetapi itu hanya bersifat sementara. Hanya penunjang. Yang esensi adalah iman, pengharapan, dan kasih. Saya selalu tekankan ini di mana-mana. Karena tanpa 3 hal ini, apa gunanya kita memiliki harta, kekayaan dunia? Tapi, buat apa kita show? Kelihatan bahagia tapi dalamnya nggak bahagia. Ketika kita punya 3 hal ini, kita bahagia sekalipun orang nggak tahu. Saudara bahagia. Dan itu cukup. Daripada orang lihat, wah kelihatannya bahagia tapi nggak bahagia. Maka ada banyak kepura-puraan di tengah kita, Bapak Ibu. Maaf, ada banyak kepura-puraan. Karena mereka nggak memiliki 3 hal ini. Tapi saya percaya kalau kita memiliki 3 hal ini, kalian akan bahagia. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua.